Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fethi Hafizon, BP 190107-2002, akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang hubungan masyarakat. Oke, pertama kita akan membahas apa sih itu pengertian humas. Humas itu sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu hubungan dan masyarakat, atau dengan bahasa Inggrisnya itu public relation. Nah, relasi di sini adalah hubungan antara kita pribadi maupun lembaga ataupun organisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, perusahaan atau lembaga. Orang-orang tersebut bisa berwujud masyarakat, pemerintah, atau elemen-elemen lainnya. Jadi, apa itu humas? Humas adalah komunikasi dua arah yang ditujukan untuk mengumumkan, menjelaskan, mempromosikan kepada publik sehingga diperoleh itikat baik dan saling pengertian. Sebenarnya banyak pengertian tentang humas. Ada dari KBBI, ada juga dari para ahli. Dan saya akan mengutip salah satu pendapat para ahli tentang pengertian humas, yaitu dari website Neo Collegiate, yang menyatakan bahwa humas adalah usaha mendorong masyarakat untuk memiliki goodwill. Goodwill itu adalah nama baik terhadap seseorang, perusahaan, atau lembaga. Perlu diingat, seorang humas itu haruslah kompeten. Kompeten dalam hal apa? Yang penting dari seorang humas harus mampu untuk melakukan public speaking yang baik. Karena dengan public speaking yang baik, seorang humas mampu menjalin hubungan itikat yang baik antara orang luar, di luar organisasi, dengan organisasi yang dijalani. Kedua, humas itu pada esensinya adalah memberikan layanan publik. Artinya, seorang humas akan berfungsi untuk memberikan informasi secara detail, jelas, dan fakta dari dalam perusahaan atau organisasi yang dijalaninya untuk disampaikan kepada publik, sehingga terjadinya dua komunikasi yang baik, timbal balik antara publik dengan yang di dalam perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja macam-macam humas. Humas itu ada 3 macam, ada humas pemerintahan, humas industri dan bisnis, dan humas sosial. Nah, yang pertama, humas pemerintahan. Humas pemerintahan itu adalah humas yang mengatur bagaimana jalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya, nanti tugas-tugas humas tersebut tidak lain tidak bukan dalam menyampaikan serta menjelaskan apa saja yang telah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh pemerintah, nanti disampaikan secara jelas, fakta, dan detail kepada masyarakat. Yang kedua, ada humas industri dan bisnis. Jikalau humas industri dan bisnis ini pastinya adalah humas yang berkegiatan atau berkecimpung di dunia industri dan bisnis di dalam suatu perusahaan. Artinya, fungsi humas sendiri adalah menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan, organisasi perusahaan, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, informasinya disampaikan seperti apa, itu tergantung sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang wajib disampaikan oleh humas kepada masyarakat. Jadi artinya tidak semua hal yang ada di perusahaan bisa disampaikan atau dijelaskan kepada publik atau masyarakat. Nanti akan ada hal-hal yang bersifat privat dalam suatu perusahaan yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Nah, yang ketiga itu ada humas sosial. Humas sosial di sini artinya humas ada yang bekerja di bidang-bidang kegiatan sosial, contohnya di humas penegak hukum, humas organisasi sukarela, dan humas organisasi internasional. Fungsinya juga sama seperti humas pemerintahan dan juga humas industri dan bisnis, yaitu menyampaikan atau menjelaskan, mendistribusikan suatu informasi dari dalam organisasi perusahaan, dari dalam organisasi sosial kepada masyarakat, supaya nanti ada terjalin dua komunikasi timbal balik yang baik sehingga menghasilkan itikat yang baik antara publik dengan organisasi. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada ruang lingkup humas. Ada 2 ruang lingkup humas. Pertama, ruang lingkup internal, dan kedua, ruang lingkup eksternal. Kita bahas yang pertama. Ruang lingkup internal artinya adalah ruang lingkup di dalam. Nah, di dalamnya bagaimana? Misalkan dalam suatu organisasi, kita ambil salah satu contoh itu organisasi perusahaan yang bergerak di bidang tekstil misalnya. Nah, di perusahaan itu kan ada beberapa kelompok yang harus disatukan melalui sebuah kegiatan komunikasi. Nah, disinilah peran penting humas. Artinya menyampaikan atau menyatukan seluruh
elemen yang ada di perusahaan untuk mendapat satu komunikasi yang baik. Lalu ruang lingkupnya seperti apa? Seperti apa saja? Ruang lingkupnya ada pertama human relation, artinya, nah human itu kan manusia, berarti hubungan antar manusia yang ada di dalam suatu perusahaan. Nanti humas akan berfungsi menyampaikan atau mewujudkan komunikasi yang baik antara orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu manager relation. Jadi relasi antara human atau manusia yang ada di perusahaan dengan relasi manajer yang ada di suatu perusahaan itu ada perbedaan sedikit. Perbedaannya bagaimana? Di tingkat manajer, ya kan? Di tingkat manajer ada beberapa informasi yang bisa diketahui oleh human seluruh anggota perusahaan, ada yang tidak. Nah, di sini harus dibedakan mana yang memang relation untuk human ya atau untuk orang-orang yang di dalamnya, ada mana yang relasi untuk orang-orang petinggi atau tingkat-tingkat manajernya. Nah, yang kedua employee relation. Yang ketiga maksud saya adalah employee relation. Employee artinya karyawan. Nah, human manager relation itu beda. Kalau human itu mencakup seluruh orang yang ada dalam perusahaan tanpa terkecuali. Kalau manajer itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pimpinan atau berfungsi untuk mengatur jalannya suatu perusahaan. Nah, kalau employee ini kan karyawan, artinya orang-orang yang bekerja khusus di bagian-bagian tertentu. Nah, bagian-bagiannya juga kan terpisah. Nah, disitulah peran humas untuk menyatukan informasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik antara masing-masing departemen atau karyawan-karyawan yang ada di suatu perusahaan. Yang ketiga adalah stakeholder relation. Nah, stakeholder ini kan adalah pemangku kekuasaan. Pemangku kekuasaan itu seperti apa? Orang-orang yang menjadi atau memiliki suatu hak atau wewenang dalam perusahaan. Contoh, itu adalah investor. Jadi, investor kan juga butuh informasi dari dalam perusahaan. Artinya, kalau tidak ada yang menyampaikan, tidak mungkin bagian keuangan langsung menyampaikan kepada investornya, perusahaannya lagi kayak gini loh, perusahaan itu lagi mengalami kendala di bagian karyawan seperti ini, kan nggak seperti itu. Jadi artinya ada masing-masing tugas pembagian yang jelas. Tugas humas sendiri adalah menyampaikan atau menjelaskan informasi yang baik antara dan menunjukkan hubungan yang baik antara stakeholder dengan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada labor relation. Nah, labor relation ini, kalau labor kan secara identik kita tahu tertutup ya kan, pastinya ada kegiatan atau kegiatan operasional yang dilakukan pada ruang tertutup sehingga tidak semua orang bisa mengakses. Nah, untuk memberitahu atau menjelaskan informasi yang sedang dilakukan, kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang-orang labor adalah fungsi humas untuk menyampaikan atau menjelaskan informasi kepada orang lain yang di lingkup perusahaan. Nah, jadi nggak harus tuh orang-orang labor langsung menyampaikan, kita di labor lagi kayak gini loh, kita lagi di labor ada masalah ini. Tidak selalu seperti itu. Nah, fungsi humas adalah itu, menyampaikan informasi yang jelas dari dalam masing-masing yang saya jelaskan tadi kepada orang luar. Lanjut, kita akan masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu ruang lingkup eksternal. Ruang lingkup eksternal itu dari 5 poin. Pertama ada customer relation, ada press relation, ada komunitas relation, ada government relation, ada juga media relation. Kelima elemen ini adalah berasal dari orang-orang luar suatu perusahaan atau organisasi. Pertama kita bahas customer relation. Nah, customer itu kan orang dari luar. Customer itu pelanggan dari suatu perusahaan yang kita jalani. Kan nggak mungkin langsung manajer keuangan menjelaskan kepada customer, ini loh yang ada di perusahaan kita yang lagi bermasalah atau lagi ada kontranya di perusahaan kita, langsung disampaikan kepada masyarakat. Itu nggak mungkin, karena manajer keuangan sendiri punya tugas sendiri, itu menyiapkan laporan keuangan atau mengelola keuangan di suatu perusahaan. Lalu siapa yang bertugas untuk menyampaikan? Humas. Nah, humas lah yang akan memberikan informasi secara detail, secara jelas, apa sih yang boleh disampaikan kepada masyarakat atau customer kita, dan apa yang tidak boleh disampaikan. Kemudian yang kedua ada press relation. Suatu perusahaan yang besar itu biasanya pernah paling tidak ada mengadakan press, semacam penyampaian informasi di depan umum tentang organisasi yang jalannya. Jadi di situ nanti humas yang bertugas untuk menyampaikan informasi apa yang boleh disampaikan
dan apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan. Kemudian yang ketiga ada komunitas relation. Sama saja seperti sebelumnya, humas juga berfungsi untuk menyampaikan informasi yang jelas, padat, akurat, dan sesuai fakta kepada orang di luar. Dan itu juga harus dipilah mana informasi yang boleh disampaikan dan mana informasi yang tidak boleh disampaikan. Sama juga dengan government maupun media relation. Dari penjelasan saya sebelumnya, ada beberapa poin penting yang menjadi pokok dari seorang atau profesi humas adalah upaya terencana untuk mempengaruhi opini, kinerja, tanggung jawab sosial, dan dapat diterima berdasarkan komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Kemudian yang kedua, humas itu sebagai penjalin hubungan. Seperti yang katakan tadi, humas tidak terlepas dari suatu kegiatan komunikasi dua arah, timbal balik, dan yang menghasilkan etikat baik. Kemudian yang ketiga ada public relation, ada untuk mengelola komunikasi antara organisasi dengan publik. Nah, ini intinya humas itu pasti kalau nggak berkomunikasi pasti menyampaikan informasi juga merupakan bagian dari komunikasi. Nah, informasi yang tadi disampaikan itu ada dari dalam perusahaan atau organisasi yang sedang digelutinya. Informasi yang disampaikan itu juga tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Ada yang boleh disampaikan dan ada yang tidak boleh disampaikan. Oke, kita lanjut. Terus kenapa sih harus ada humas? Ya, kita kembali refleks ke belakang. Kan di dalam perusahaan itu ada namanya direktur, mungkin manajer, kemudian mungkin subdivisinya, ada karyawannya, kemudian juga ada bagian teknisi-teknisinya. Nah, kalau seandainya di dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak ada humas, akan menjadi kendala bagi publik untuk mengakses informasi dalam perusahaan. Kenapa? Masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan itu fokus pada pekerjaannya masing-masing. Contoh, bagian keuangan, ya dia menyiapkan laporan keuangan. Bagian teknisi, ya dia memperbaiki alat yang ada dalam perusahaan. Bagian operasional, ya dia berfungsi di dalam kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Terus apa lagi? Misalkan dia bagian administrasi, ya dia khusus bagian administrasi perusahaan. Tidak menutup kemungkinan untuk masing-masing divisi untuk melakukan public relation atau humas mereka masing-masing. Hanya saja dalam perusahaan butuh satu fungsi yang jelas sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Makanya dalam perusahaan atau organisasi atau lembaga itu harus ada humas. Nanti humas lah yang akan menjalin informasi atau komunikasi yang baik antara publik dengan organisasi atau lembaga. Oke, terakhir materi dari tugas dan tanggung jawab saya, kita akan masuk ke akhir kepada tujuan humas. Nah, tujuan humas itu sendiri lain atau bukan adalah mengembangkan hubungan yang harmonis dengan publik melalui komunikasi yang baik. Nah, jadi suatu perusahaan dapat dinilai baik atau tidaknya berjalan bisa dilihat dari humasnya. Kenapa? Karena humas itu kan menunjukkan apa saja atau menjelaskan apa saja yang ada di dalam perusahaan, sehingga kita bisa mengakses, perusahaan ini lagi bagus nggak atau lagi baik nggak, kita bisa tahu dari humasnya. Mungkin demikian saja materi dari saya. Terima kasih perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa subbab materi. Nah, yang pertama itu fungsi dari humas. Nah, fungsi dari hubungan masyarakat ada dua, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Nah, yang dimaksud dengan fungsi konstruktif adalah fungsi yang berkaitan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Nah, peranan humas dalam ini itu untuk mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi. Nah, untuk mengetahui kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen. Nah, menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau organisasi yang diwakilinya. Nah, yang kedua, fungsi korektif. Fungsi korektif yaitu fungsi di mana jika suatu perusahaan terjadi kesalahan atau krisis, maka peranan humas ini yaitu untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selanjutnya saya akan membahas peranan hubungan masyarakat. Nah, peranan hubungan masyarakat itu yang pertama penasehat ahli, di mana dia berperan melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi dengan kepentingan umum. Nah, yang kedua fasilitator komunikasi. Nah, di sini ia menciptakan kombinasi dua arah dengan penyebaran informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Nah, yang ketiga fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, dia menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Nah, yang keempat, teknisi komunikasi. Nah, di mana ia membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik intern dan publik ekstern. Selanjutnya saya akan membahas citra sebagai sasaran humas. Nah, citra sebagai sasaran humas ada 5. Yang pertama, citra bayangan. Nah, yang dimaksud dengan citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Nah, citra ini cenderung positif, bahkan terlalu positif karena kita membayangkan hal yang serba hebat mengenai diri sendiri, sehingga kita pun percaya bahwa orang-orang lain juga memiliki pandangan yang tidak kalah hebatnya atas diri kita. Yang kedua, citra yang berlaku. Nah, yang dimaksud dengan citra yang berlaku adalah citra yang berlaku atau suatu citra atau pandangan yang merupakan itu yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai organisasi. Nah, citra ini bisa dikatakan cenderung negatif karena humas yaitu karena kita menghadapi dunia yang bersifat memusuhi, penuh prasangka, apatis, dan diwarnai keacuhan yang mudah sekali menimbulkan suatu citra yang tidak baik. Nah, yang ketiga, citra harapan. Nah, citra yang dimaksud dengan harapan itu suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Nah, citra ini cenderung lebih baik. Nah, selanjutnya citra perusahaan. Nah, citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, bukan citra seseorang atau produk atau pelayanan saja. Nah, citra ini terbentuk oleh banyak hal. Nah, hal-hal positif dapat meningkatkan citra suatu perusahaan. Nah, yang kelima, citra majemuk. Citra majemuk yaitu citra perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak pegawai. Nah, masing-masing unit atau individu tersebut memiliki perilaku yang berbeda atau perilaku tersendiri. Nah, sehingga mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu ada dengan citra perusahaan lain atau secara keseluruhan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.